agar semakin menghayati kasih Putramu dalam kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan sekarang marilah kita buka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kita kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru. Sebab kalian memang tidak beragi, sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka dapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus, Yosua yang artinya adalah selamat, maka dalam bacaan Injil, kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi orang yang mati tangan kanannya. Ya, kalau saya mati tangan kirinya, dan saya berharap ada Yesus di tengah-tengah kita. Ya, apalagi yang duduk paling kanan itu sudah seperti Yesus itu. Ya, sama Wilfried. Tetapi tidak hanya karena kehadiran Yesus, tapi juga karena iman. Orang itu datang di tempat Yesus berada, ya, itu menunjukkan bahwa dia imannya, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menolak Yesus, ya. Mereka berusaha untuk menyalahkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus bukanlah Mesias seperti yang mereka harapkan. Yang mereka mengharapkan Mesias atau juru selamat itu seperti Daud. Ya, maka kalau kita lihat di dalam tradisi Perjanjian Lama, ya, Mesias itu adalah seperti Raja Daud, ya, yaitu yang menangan, ya, selalu menang perang dan membawa kejayaan. Pokoknya Mesias duniawi. Ya. Padahal Yesus itu mematahkannya adalah Mesias rohani, Mesias spiritual, yaitu dengan hukum kasih. Hukum kasih yang menyelamatkan. Ini sebetulnya kisah Injil hari ini sebetulnya agak mirip-mirip dengan Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tahu brother Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 cerita apa? Ayo. Iya. Ya, penyembuhan lewat orang Samaria yang baik hati, ya. Jadi kalau dalam kita lihat kisah orang Samaria yang baik hati itu, mengapa kok imam, ya, itu melewati, imam dan orang Lewi itu melewati seorang yang menjadi korban perampokan, ya. Dan ini seringkali mengusik saya, ya, kalau ada kecelakaan di pinggir jalan itu saya lewat terus atau berhenti menolong, ya. Tapi kebanyakan sih saya lewat terus, ya. Nah, mereka itu tidak mau menolong korban perampokan itu karena takut najis, ya, takut hukum Taurat. Kan kalau orang yang dirampok itu sampai berdarah, dan darah itu najis. Jadi kalau kena darah itu berarti najis. Daripada kena darah mendingan tidak menolong, ya. Oleh karena itu maka saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya kita melihat segala sesuatu jangan hanya secara duniawi, tapi juga lebih melihat secara spiritual. Sebagai contoh konkret saja, ya, secara duniawi, stroke ini, ya, mati tangan kiri ini adalah musibah, ya. Secara duniawi musibah, ya, karena harus pakai kursi roda, harus ada yang bantu, wah pokoknya ribet lah, ya. Jangan sampai, ya, kena stroke, ya. Maka frater jangan gemuk-gemuk, ya.
ini itu yang membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, makanya dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon, tapi secara spiritual ini berkah. Berkahnya di mana? Karena semakin memurnikan panggilan saya ya. Apa frater nggak bisa nakal lagi ya? Jangankan nakal, mandi sendiri aja nggak bisa, pakai baju sendiri aja nggak bisa. Suka nakal nggak frater? Enggak ya. Kalau udah jadi frater, apalagi Romo ya, sama sekali nggak boleh nakal. Makanya saya bersyukur dengan stroke ini semakin memurnikan panggilan saya. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan lagu persembahan dari puji syukur 423. Rindu akan Tuhan dan Sabda-Mu kudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu pada pagi hari ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan berilah kami daya ilahi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhan berterima kepada kesucikan badanku dan kuduskanlah jiwaku.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, dan kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Lumongga, Mbak Deta, Ibu Paula, Ibu Tiwi dan Ibu Lastri. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan pelajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudariku yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus akan bawa kita sampai pada kehidupan kekal. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Dalam diriku aku melengkapi yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Mu melewati batas-batas kemanusiaan kami. Semoga dengan misteri Ekaristi yang kami rayakan ini, kami semakin mengimani karya keselamatan-Mu sehingga kelak kami boleh memasuki rumah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 552. Derita kasihnya, pencinta yang setia, teladan yang benar, terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Hai guys, kita haluha, like, subscribe, share. Kita suruh malam video tuh.